arep iki ngundang Bambang iki yange calon bojone. Ya ta? Marane nggonmu. Wong kowe jarane kowe critane ngundang si Bambang. Nang omahe niki lho Pak wong. Mboten niki mara teng omahe niki. Kan Digoleki. golek iki. Ya. Kula manut keputusane warga mangke sinten sutradarane. Ngene lho. Oh mesti aku. Mesti aku. Nek tarif njaba iki aku ya mingro 750, nek karo kowe ya 50 wae ora apa-apa. Oh iya. Ngono ya. Iya. Wis gawe ngono yo. Saya lahir memang dari keluarga ketoprak. Ibu saya pemain ketoprak, bapak saya adalah pegawai bioskop Soeharsono yang kebetulan juga menangani soal-soal artistik panggung di panggung-panggung ketoprak. Sebelah kono ya, Wel. Sebelah kono aku Inggris yang kono wae. Tahun 70 saya mulai terjun ke dunia ketoprak. Saya menemukan satu dunia yang unik ini. Dunia di mana kemudian ekspresi serta kebebasan kita berpendapat itu tertampung dalam dunia panggung gitu. Ada kan yang kono. Si Yogi yang kono. Kono. Dari sana. Setiap generasi pasti punya taste yang berbeda. Nah, taste generasi milenial saat ini pasti sangat berbeda jauh dengan taste generasi masa lalu. Terutama soal ketoprak misalnya. Maka yang terjadi harus diciptakan konsep estetika ketoprak. Entah cerita, kostum, musik, dan sebagainya. Itu yang sesuai dengan taste generasi sekarang. Memahami tradisionalitas secara penuh, 100%. Memahami modernitas 100%. Itu bagus. Oke Pak, kali minggu malih kok piro ngono. Wis dicak karo si Bapak. Sios, Pak. Ora ngene. Kowe wis jawab Bambang nggih. Ora kan ngene. Wah. Vulgar banget lho. Ora. Aku ning guyon iki mau. Wis dicak. Ketika kemudian kami bikin apa ini istilah ketoprak yang mencoba menyesuaikan diri dengan zaman. Apa nama yang tepat bagi ketoprak itu? Kami ngobrol juga. Akhirnya disepakati sineprak wae. Sinematografi ketoprak gitu. Rumusannya piye? Keri sik dipikir. Sing penting paketnya dadi sik. Saya bilang gitu ya. Micak kowe. Tangi. Ngopo? Arep ngopo kowe arep ngopo? Medun. Nggih. Micak kowe. Kula nuwun, Pak. Weh. Kowe, Bang. Kene terus kene. Ngene, Pak. Pripun, Pak? Kira sesuk arep ketoprakan to. Nggih. Kita jaluk kowe iki melu ketoprak. Besok kowe ya nyengkuyung aku le dadi sutradara kuwi. Aja nyengkuyung sogol. Ora. Nggih, mangke riyen, Pak. Lah nek cara sak kanjengan semen iki rak ya pemain sing apik, sutradara sing apik rak ya mung aku to. Sineprak tetap bagaimanapun cita rasa Jawa dan ini ketoprak. Cita rasanya dulu. Kalau ketoprak yang lama itu bercerita tentang kerajaan masa lalu, bercerita tentang tokoh-tokoh sejarah masa lalu, sineprak bebas saja. Ya. Karena menurut saya ini sineprak belum ketemu formulasinya. Tapi yang penting adalah penggarapan produknya menggunakan teori-teori sinematografi, bukan konsep panggung. Ora usah dipikir nggon duit kuwi. Aku biasane ning njaba rak ya mung 1000, 2000 tak tampani to. Ning sonek kowe karo arung kuwi. 500 wae ora apa-apa tak nyanyi. Ya. Ora apa-apa 500. Ning ya kuwi kowe sesuk nyengkuyung aku le dadi sutradara. Niku sing ketemu Pak Kanjeng niku pripun? Oke, sik makane. Ya ning kono ora apa nek sing kene ora. Wis tak ya. Oke, yuk depan. Beberapa petani berkumpul merayakan panen. Mereka menumbuk padi dengan menggunakan lesung dan melantunkan tembang Jawa. Sambil gojek, sambil guyonan, mereka akhirnya itu dianggap menarik dan dipentaskan. Kalau kita bicara masalah ketoprak aslinya, itu.
Tapi pada perkembangannya setelah dipentaskan, maka terjadilah perubahan. Itu mulai masuk unsur gamelan. Di ketoprak gamelan ini itu tidak ada naskah. Semua permainan dilakukan dengan cara improvisasi. Tahun 80 terjadilah apa yang disebut namanya ketoprak garapan. Nah, di ketoprak garapan sudah masuk unsur naskah. Waktu pementasannya juga kalau di ketoprak gamelan itu bisa sampai pagi. Di ketoprak garapan 2 jam. Sudah mendekati pada pertunjukan modern. Dan kebetulan itu yang memulai saya. Tahun 90 saya dihakimi oleh banyak, semua seniman, hampir semua seniman. Bahwa ketoprak saya, ketoprak garapan itu bukan ketoprak. Warep ngopo? Budi tak sembadani. Bonggo tak ramui, tak ramui. Soal nama saya tidak peduli. Yang saya ingin adalah ketoprak bisa menyesuaikan diri dengan zamannya. Dengan tetap mengusung label ketoprak. Artinya apa, saya mau ngomong bahwa sebenarnya ketoprak itu tidak ada pakem. Karena selalu berubah. Karena definisi kesenian rakyat menurut saya adalah selalu berubah menurut irama zamannya. Itu definisi seni tradisi. Kalau yang nggak berubah menurut zamannya, ya pasti mati. Iki pancen kasunyatan. Ratu sing wis ditinggal kaulane pancen panggonan luput. Ora mung luput marang jejeg adiling pernatan ya. Nanging uga luput marang kaulane. Bener ini. Kene we. Kene Gus. Nyata aku kene saya. Sat nyata. Ngene. Oh, latihan. Tak. Ngono lho. Ya apa terus ya. Terus saat terakhir, aku maju. Tak, damaran cekel. Tangis, Gus. Kowe kok perangan. Jejer pisanan kuwi perangan. Ayo engko dhisik, engko tak udari boko siji. Ya toh? 3 tahun sebelum ini itu regenerasi ketoprak sangat terlambat. Pemainnya sudah semakin tua dan tidak ada regenerasi. Kita juga baca survei tentang generasi milenial misalnya. Ada hal yang hilang ketika dunia sudah menjadi semakin modern, menjadi sangat individualis. Sementara anak-anak muda itu tidak punya ruang untuk menempatkan individu mereka di ruang publik yang besar. Kalau yang sudah mapan sudah punya, yang jadi pegawai sudah punya. Tapi yang muda ini yang masih kuliah, masih menjelang ingin tampil semakin maju ini kan tidak punya ruang untuk eksis. Nah itu yang kami sediakan. Tentu karena ini kesenian ya lewatnya panggung. Nah kemudian terjadi pandemi. Tidak boleh ada pertunjukan. Ketika anak-anak muda atau seekor burung misalnya, dia dalam sangkar maka dia akan menjadi stres. Itu yang bahaya. Nah ayo kita obati stres itu dengan satu cara, gotong royong ya bilang itu. Beberapa teman berkumpul, ardo ngopo iki, mau berbuat apa? Yang kebetulan Pak Bondan mempunyai gagasan sineprak. Akhirnya teman-teman sepakat untuk membuat konten, untuk produksi dan sebagainya terkait dengan sineprak. Melibatkan teman-teman dari berbagai komunitas dan cenderung ke anak-anak muda. Mas Kris dicek sampai seberapa kalau maju, posisi. Yuk silakan. Sekarang yang mau tak ambil adalah kamu sudah sampai di sini dan kamu ngomong. Kowe ojo ke pinggir, ke tengah ini. Jadi wis kamu mripat sik, Jumat set sakpolmu. Engko disambung masteri Mas Pre. Bandung. Naik lagi coba. Bandung. Naik lagi. Bandung. Nah, segitu. Action 1 2 3 kamu mulai bergerak. Bandung. Bandung cucuku. Bangunlah nak. Kesaktianmu telah sempurna. Aji Bondowoso telah kau miliki. Sing mau. Niki terus di-cut to Pak soalnya. Ah, mlebu iku tekan iku mawon. Aji Bondowoso. Ah, tekan sempurna Ini lho, soalnya kan niki terus miring kan terus di-cut. Dadi sekon iki wae kalimatnya. Bandung. Kesaktianmu telah sempurna. Cut, mlebu teng medium. Sineprak itu produk yang melibatkan banyak hal. Satu teknologi yang diwakili oleh kameramen, editing, editor, visual art,
Ini sudah satu bagian lagi. Kemudian juga ada kostum, penata rias, ada kemudian sutradara, ada kemudian juga astrada, sekaligus merangkap pimpro biasanya, dan juga merangkap koordinator latihan. Bagian lain yang tidak kalah penting adalah sosmed. Produk pertama Sinepra, produksi pertama tuh 8 menit. Dulu pernah nyoba 15 menit. Lihat dari analitik YouTube ternyata yang paling lumayan ngena di penonton tuh sekitar 10 atau 12 menitan sih. Kadang kasih deskripsinya apa, biar naikin SEO-nya kayak gimana, pakai hashtag atau enggak, uploadnya kapan, jam tayangnya kapan. Itu juga dapat insight-insight dari teman-teman juga sih. Kita itu sebenarnya diajak dulu sama Pak Bondan untuk melihat. Gitu. Mas, nanti ke Jogja ya, nggawa alat ya. Kita mau bikin ketoprak pendek gitu. Tahu-tahu suruh bawa alat, akhirnya kita syuting di sana. Konsepnya juga di sana juga, kita enggak tahu dari awal gitu. Sebelumnya saya sudah proses ikut ketoprak Rebon dulu. Hari itu sama temanku diajak nonton. Sampai lokasi, tahu-tahu sama Pak Bondan itu, wes kan wae, gak salin kostum. Waduh, lah ini saya dapuane apa Pak gitu. Wes engko gampang, sing penting kowe salin sikik. Iseng itu coba WA Pak Bondan. Pak Bondan, mau dong Pak ikut Sinepra belajar. Nah itu jam 1 pagi itu malah udah langsung dikirim naskahnya. Billy besok latihan di rumah Panembahan ya, jam segini jangan telat. Oh siapa? Itu saya senang banget. Saya di Sinepra itu lebih fokus pada kostum sebenarnya. Dalam busana ini saya cenderung menyederhanakan. Makanya tidak jarang kostum-kostum yang ada di Sinepra itu muncul beberapa motif atau corak yang berbeda, misalnya lebih modern. Upaya saya untuk mendekatkan pada anak muda saja, bahwasannya jari itu bisa dikombinasi dan sebagainya dalam lakon-lakon tertentu. Kecuali memang lakon itu babat, ada pakemnya. Kami ada rujukan yang jelas, mengacu pada kostum-kostum tradisi yang sebelumnya sudah ada, adat yang sudah ada. Kok ki mbok ratu-ratu wae to, Kang? Iki ki wis awan. Ayo gek dalorane pasar. Enggak. Kabeh iki sepi mergo corona. Awake dhewe iki wis ora duwe pangan apa-apa, Kang. Nek aku karo kowe ora dodol ning pasar, yo awak dhewe iki arep mangan apa? Rasa bingung. Gadek layang marak ya iso mangan to. Mbok ratu-ratu wae to. Oh, gak, aku nek kon gadek layang mah. Panggung ketoprak masa lalu adalah panggung juragan, bos. Semua keputusan ditentukan oleh satu orang. Sementara karena saya berhadapan dengan anak-anak milenial yang quote and quote sudah tidak mengakui adanya tokoh. Yang ada adalah kebersamaan, yang ada adalah kesetaraan. Sejak dulu manajemen di Sinepra ini tidak pernah ada yang namanya potong-memotong honor. Kita sepakat untuk sejak dulu menganut manajemen transparan. Orang manajemen model gunting budaya. SPJ dari Taman Budaya resminya. Pemain, pemeran, pelaku 1 juta rupiah dipotong pajak. Penata artistik 1.500.000 dipotong pajak. Penata busana 2 juta dipotong pajak. Penata cahaya 2 juta dipotong pajak. MC 1 juta dipotong pajak. Dia enak banget ini. Mang menit metu langsung. Karena jumlah kita banyak, maka kita bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Dan rezeki ini merata kabeh kemana. Masing-masing sutradara kemarin sudah kita bentuk juga. Nanti akan digilir semuanya. Terutama yang aktif dulu. Yang aktifnya sini praksi. Kita memang sengaja banyak menarik generasi muda. Karena ini tugasnya TPK itu ya regenerasi pemain ketoprak. Ini orang ninggal sing lawat. Saya dan Mas Nur Ahmadi hanya sebagai pendamping proses. Sekarang Mas Bondan punya proyek yang namanya
pusat pengembangan ketoprak, gitu. Tapi formatnya, caranya seperti itu. Jujur, sanksi saya. Apakah dengan biaya yang sekian itu akan bisa menghasilkan seniman-seniman ketoprak yang bisa diharapkan? Itu sekarang Mas Bondan hanya membentuk kelompok-kelompok di kecamatan sana, kelompok-kelompok di kecamatan sini, gitu. Diampu oleh Mas Bondan dengan Mas Purwatmati itu. Tapi hanya seberapa waktunya itu? Paling tidak kan dia hanya mendapatkan ketoprak-ketoprak kecamatan-kecamatan itu. Bukan berarti apa yang diusahakan Mas Bondan itu tidak berguna. Tapi lebih efektif kalau ada laboratorium ketoprak. Ngerti Bu? Sineprak biarkan berjalan, proses alamnya, nanti mau kemana dan seperti apa. Nanti yang akan menjawabnya ya pelaku-pelaku muda itu. Ya. Jadi biar mereka yang menentukan sendiri. Sehingga mereka enjoy di situ, merasa memiliki di situ. Mohon maaf, misalnya itu saya tackle sendiri, saya ambil sendiri, saya dapat lebih banyak. Tapi saya percaya anak-anak itu akan keluar. Dan saya akan kehilangan lebih besar lagi. Terutama SDM muda ketoprak. Juga perkawanan. Beliaulah yang mendidik saya menjadi sutradara, menulis naskah. Dia itu memberikan jembatan, memberikan jalan. Ya bagi anak-anak muda yang ingin berkarya, berekspresi dalam hal seni ketoprak itu sendiri. Yen ingsun ora kena dilingke, sira arep ngopo? Arep ngopo bumi wiro? Punten dalem sewu. Badhe kados pundi kemawon. Kula tetep badhe mbrasta lepat saha depanipun bener lan adil. Sarta ningalaken kasetyanipun dhateng garwipun dipun tresnani. Sing perlu tok kei penegasan, tok tegaske ning kula. Cara merangkul anak mudanya ya dianggap seperti teman sendiri. Aku ki rasa tok anggap misalnya luwih duwe jeneng dan sebagainya. Aku karo kowe padha. Ya wis nek ngene iki aku kancamu kayak gitu. Seperti tidak ada batas kayak gitu. Seperti kita sebayaan gitu. Bahasanya juga kekinian, gaul juga iya. Jadi kita seolah-olah itu iki wong tua apa udah lagi ya gitu. Aku memang nggak pernah bosan sih sama Pak Bondan. Tapi ya memang itu yang mendekatkan kita. Ya, tapi kita harus tetap ngajari karena beliau lebih tua dari kita. Beliau adalah guru kita, ya kan. Tapi ya ketika gojek ya gojek aja. Rolling, action. Nah, persoalannya kemudian, apakah ini bisa untuk hidup? Saya tidak bisa berani menjawab dengan pasti. Tapi usaha ke sana ada. Bahwa individu-individu sineprak sudah merasakan manfaatnya, ya. Bukan dari sineprak langsung, tapi dari dampak akibat adanya sineprak. Tapi saya tidak bisa berani memastikan bahwa iki gue saya dilurip, nggak berani saya. I'm not God. Zaman dahulu itu orang bisa hidup dengan ketoprak. Beda dengan era yang sekarang. Ketoprak tidak bisa untuk hidup. Itu saya tetap berkesenian, Mas. Tetap ketoprakan. Kalau saya itu ngomong ke neng nyambut gawe ya saya itu kerja harian itu untuk menopang ekonomi keluarga saya. Tapi kalau saya mengandalkan ketoprak tak nggo urip, wah ora urip Mas itu. Saya mati wingi-wingi itu mati rawangan itu ya. Udah sejauh ini ya Mas. Malah ra kepikiran bakal bayaran. Enggak, saya kan sehari-hari ngajar ya. Ketika Pak Bondan udah woro-woro tuh rasanya neng kene seneng banget. Wah, aku bisa ketemu kanca-kanca meneh. Kuwi lho, Mas. AdSense tuh pasti ada ya. Tapi kan AdSense YouTube ya cuma nggak seberapa, belum seberapa kalau buat ngedanain produksi sineprak yang terus-terusan kayak gitu. Baru ke merchandise kalau sekarang. Soalnya kalau ngandelin AdSense itu belum mampu. Setahu saya, ketoprak itu adalah sebuah kesenian yang sifatnya itu terbuka. Bisa menerima pengaruh dari idiom cabang kesenian yang lain. Tanpa ada inovasi-inovasi ya tidak mungkin maju.
Seperti yang sekarang ini kiranya baru digencarkan oleh Mas Bondan itu. Ki piye to? Aku iki ngomong apa? Jam piro ae do latihan? Iki jam piro gek botok kok iki? Sing tertib, sing disiplin dadi pemain ketoprak iki. Aku iso ngedeke ketoprak iki. Nang kanjengan iki iso ngubarke. Sing ngabangi jok ketoprak ning kanjengan iki aku. Selalu ada kebaruan dan kegelisahan itu semacam dikelola gitu loh. Jadi gelisah itu penting karena nek ora gelisah ki ya ngopo gitu. Itu yang perlu disinaoni, yang perlu belajar teman-teman menjaga kegelisahan dalam tanda kutip, menjaga kekaryaannya itu. Kanca-kanca perlu sinau itu. Nek anggo cara kaya ngeten iki jenenge golek perkara niku. Kula nu gelut ya, alus iso kasar ya iso. Sak karepmu ngomong. Nggih. Ya, yang penting wani. Yang penting wani. Wani. Oke. Si. Ora ngono kuwi. Kang, wis harus golek perkara ora aku. Ayo saiki. Jenengan niku lho. Wis wani-wanine nganggo poso. Ayo wis to, Pak. Apa ngono kuwi, Pak? Ayo. Wis to, Pak. Cari ngatek lagi ya ngatek terus. Kita sedang merencanakan dalam tanda kutip sekolah ketoprak. Karena teman-teman muda ini main sudah bisa menggunakan bahasa Jawa. Sing rada apik. Tadi Madio sama Ngoko sudah bisa. Mereka harus ditingkati lagi bisa berpakaian Jawa sendiri. Syukur bisa tahu tentang tembang. Ya, yuk terus ke, ya wis ayo. Tapi harus tambahi dengan pengetahuan-pengetahuan kecil yang memang dibutuhkan. Saya ini bukan orang sekolahan. Lulusan SMP, kemudian mencoba belajar jadi wartawan dan membaca buku. Ternyata dari buku-buku yang saya baca tentang kesenian, kebudayaan, ketoprak itu memberikan banyak hal pada saya. Dan sangat berlebih malah menurut ukuran saya. Saya SMP. Kalau saya mungkin S2, apa yang saya peroleh sekarang ini mungkin belum dianggap cukup. Artinya sudah saatnya saya gantian memberi kepada ketoprak. Kalau dulu saya diberi banyak oleh ketoprak, maka sekarang saatnya saya memberi banyak pada ketoprak. Sini terjadi balance. Itu yang membuat umur lebih panjang. Oke. Terima kasih teman-teman. Yo, Ciro. Nah.